Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hanif dan NPM 2117051032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem bus. Yang pertama ada pengertian atau pengenalan. Bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Contohnya, pada gambar tersebut terdapat sistem bus model dari von Neumann. Lalu selanjutnya jenis-jenis sistem bus. Jenis-jenis sistem bus ada yang pertama ada dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi. Akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Lalu yang kedua ada multiplexed bus. Bus ini merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatannya yang rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Oke, di sini ada perbedaan berdasarkan fungsi, penjelasan berdasarkan fungsi. Yang pertama ada data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi dua arah, dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input-output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua ada address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat dua arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Bus alamat berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga menentukan data yang ingin dituju. Lalu yang ketiga ada control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Contoh kontrol bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Kontrol bus mempunyai dua sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat, kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. Macam-macam bus utama. Yang pertama ada bus prosesor, disebut juga frontside bus atau SSB, merupakan bus tercepat pada komputer dan merupakan inti dari chipset dan motherboard. Utamanya, bus ini digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan informasi ke atau dari cache atau memori utama dan juga ke chipset NOR byte. Lalu yang kedua ada bus ISA. Bus 16 bit 8 MHz, kecepatan ini sangat rendah, namun cukup ideal untuk periferal yang memang berkecepatan rendah, termasuk piranti lama. Untuk keperluan modern, sound card dan piranti berkecepatan rendah lain, bus ini masih mencukupi. Yang ketiga ada bus PCI. Bus 32 bit yang normalnya berjalan pada 33 MHz. Komputer yang modern mendukung PCI 64 bit 66 MHz. Bus ini terdapat baik pada chipset NOR byte atau pada input-output controller hub, disajikan di motherboard sebagai slot 32 bit. Yang keempat ada bus AGP, bus cepat 32 bit yang khusus untuk kartu grafis atau video atau VGA. Berjalan pada kecepatan 66 MHz atau AGP satu kali, lalu 133 MHz, lalu 266 MHz, atau 533 MHz, yang akan menghasilkan bandwidth hingga sebesar 2,133 MB per detik.
Selanjutnya masuk ke dalam fungsi. Fungsi utama dari sistem bus ini adalah untuk mentransfer data antar perangkat komputer. Akan tetapi, bus ini dibagi menjadi tiga dan memiliki masing-masing fungsi yang berbeda, yaitu bus data berfungsi untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. Bus address berfungsi untuk memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. Lalu bus control yang berfungsi mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. Tabrakan data ini yang membuat file komputer menjadi korup dan membuat file tersebut tidak bisa dibuka. Cara kerja sistem bus. Setiap byte memori yang disimpan dalam RAM memiliki alamat unik yang terkait dengannya, yang mirip dengan alamat IP. Ketika CPU ingin mengakses data yang disimpan dalam memori, ia menempatkan alamat data pada bus alamat, dan kemudian mengatur bus control untuk menunjukkan bahwa ia sedang menunggu data. Controller memori utama akan menempatkan data yang diminta pada bus data dan mengubah bus control untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. CPU kemudian bebas membaca data dari bus data. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem bus. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.